Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini inilah hari Senin terakhir di tahun 1444 Hijriah. Jadi kalau menurut kalender besok malam ba'da maghrib itu sudah tahun baru. Ya. Besok malam itu sudah 1 Muharram 1445 Hijriah. Maka pembahasan sirah nabawiyah kita untuk kesempatan pagi ini kita akan fokuskan pada tema yang berkaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang akan kita bahas bersama karena ini memang kebetulan momentumnya bertepatan dengan momentum tahun baru Hijriah. Tentu kita ingin merasakan bagaimana peristiwa ini sebagai peristiwa agung, ya, peristiwa penting, peristiwa besar. Bisa dibayangkan dulu para sahabat di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka sampai musyawarah, rundingan, lalu memutuskan tahun Islam itu dimulai dari mana, tahun satunya. Lalu keputusannya diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau peristiwa ini biasa-biasa, itu tidak mungkin jadi dasar untuk menetapkan tahun baru Islam. Seandainya peristiwanya biasa-biasa, nah berarti peristiwa tahun baru Islam ini yang dikaitkan dengan hijrah peristiwa yang penting. Karena waktu itu usulannya ada 3. Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua hijrah, yang ketiga wafatnya. Nah, tetapi yang dipilih adalah hijrah. Yang tiga-tiganya semuanya berhubungan dengan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok enggak peristiwa perang Badar aja? Kan juga peristiwa penting kan? Kok enggak peristiwa Haji Wada? Kok enggak peristiwa, banyak peristiwa-peristiwa dalam sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang penting. Tetapi yang dipilih adalah hijrah. Berarti peristiwa hijrah ini peristiwa sangat penting. Nah, itulah yang kemudian jadi dasar kenapa kita memilih untuk membahas pembahasan di kesempatan pagi ini berkaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus juga kita ingin menjelaskan bahwa tahun baru Islam itu dikaitkan dengan hijrah, tetapi peristiwa hijrahnya bukan di akhir tahun dan juga bukan di awal tahun. Kita hanya akan membahas tentang bagaimana perjalanan hijrah, tetapi karena peristiwanya dikaitkan dengan hijrah, tahun baru Islam itu dinamakan tahun Hijriah, dikaitkan dengan hijrah, maka kita akan membahas tentang hijrahnya. Nah, ini supaya kita selain belajar juga meluruskan pemahaman. Jangan sampai dipahami bahwa ketika kita bicara tentang tahun baru Hijriah, kemudian membahas hijrah, lalu dipahami bahwa hijrah itu di akhir tahun atau awal tahun. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW sama juga dengan lahirnya, sama juga dengan wafatnya, bukan di awal tahun dan juga bukan di akhir tahun. Nabi Muhammad SAW lahirnya kapan? Hari Senin, bulannya Rabiul Awal. Hijrahnya bulannya Rabiul Awal juga. Wafatnya Rabiul Awal juga. Nah, ini malah justru semuanya Rabiul Awal, dan Rabiul Awal itu bulan ke berapa nih?
bulan Rabiul Awal, bulan ketiga ya, Muharram, Safar, lalu Rabiul Awal. Di peristiwa hijrah ini bulan ketiga atau di akhir bulan kedua, awal bulan ketiga. Nanti kita akan jelaskan. Nah, ini momentum atau peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita ingin mendudukkan itu supaya nanti jangan sampai dipahami keliru. Kemudian ketika kita bicara tentang tahun baru Islam yang kita kenal dengan hijrah, bulan-bulan yang ada dalam Islam itu sudah ada sebelum peristiwa hijrah. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW lahir sudah dikenal yang namanya hari, kemudian yang bulan itu sudah dikenal. Maka orang bisa menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahirnya di bulan Rabiul Awal. Bisa menyebut itu kenapa? Karena sudah dikenal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah dikenal di kalangan masyarakat saat itu. Yang belum ada sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah tahun dengan perhitungan angka. Tahun satunya itu kapan? Maka kalau kita dulu belajar Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad SAW lahirnya tahun apa? Nah, tahun gajah itu tahun berapa itu? Kan nggak ada ya, tahun gajah aja gitu. Dan itu bukan berdasarkan nama-nama hewan. Misalnya kalau dalam kalender Cina ada nama-nama hewan, dalam kalender di masyarakat Arab tidak menggunakan nama-nama hewan. Artinya bukan setelah tahun gajah, tahun berikutnya misalnya tahun, nah, terus tahun berikutnya lagi tahun, ya, jadi hewan, bukan begitu. Tapi tahunnya itu betul pada saat itu tahun gajah, hanya karena ada peristiwa besar yaitu pasukan Abraha yang menggunakan gajah, maka kemudian dinamakan tahun gajah sampai turun surat Al-Fil. Pasukannya dinamakan Ashabul Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu karena peristiwanya itu. Jadi bukan karena memang mereka mengenal dengan tradisi penamaan menggunakan nama-nama hewan. Itu tidak. Dia tidak ada hubungannya dengan hewan-hewan. Tahun terakhir Nabi Muhammad SAW, beliau melaksanakan ibadah haji pertama sekaligus terakhir, karena beliau cuma haji sekali. Dinamakan dengan tahun apa? Tahun Haji Wada. Karena peristiwa yang besar adalah peristiwa Haji Wada. Nah, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi sampai akhir hayat Nabi SAW, kemudian masuk ke pemerintahannya Abu Bakar, masuk ke pemerintahannya Umar. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau ingin menata administrasi negara karena ini merepotkan. Sekarang bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita menyebut tahun itu berdasarkan peristiwa-peristiwa tadi. Misalnya kita menyebut 3 tahun yang lalu pandemi, awal pandemi. Kalau sebelum pandemi namanya apa? Kan susah deh. Masa kita bilang ya 1 tahun sebelum pandemi. Kalau cari nama-nama kan susah jadinya. 2019 nama tahunnya apa, Bu? Ya 2019 gitu. Kita sudah mengenal dengan angka ya. Itu malah enak dan mudah. Maka kalau kita menyebut ibu lahirnya tahun berapa, itu dengan mudah menyebutkannya. Lalu tanya ke ibu yang sampingnya, oh ternyata selisih 3 tahun, selisih 2 tahun. Enak kan menyebutnya begitu. Tetapi bayangkan kalau menyebutnya nama-nama yang tidak jelas urutannya. Bayangkan tahun gajah, tahun berikutnya bukan nama hewan. Kalau urut kan enak gitu. Gajah yang setelah itu yang agak kecil dari gajah, berikutnya lalu kecil lagi sampai terakhir semut gitu. Kan itu enak. Dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Mulai dari serangga yang paling kecil atau hewan yang paling kecil terus tambah besar sampai terakhir gajah. Itu menghafalnya agak mudah. Tapi kalau nggak beraturan,
Kan susah. Tahun ke-9 itu tahun apa? Wah, itu susah juga namanya, karena memang nggak ada namanya, atau dikenal dengan nama tertentu. Nah, itulah yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau memutuskan penetapan tahun satunya itu diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tahun 1. Di tahun keduanya ya setelah itu. Berarti sebelum itu dinamakan dengan tahun apa? Bisa dinamakan dengan sebelum hijrah. Misalnya kapan Khadijah wafat? Oh, Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, atau sekitar 2 tahun sekian bulan dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Itu menyebutnya enak, 2, 3, 4, 5, angkanya gampang. Kemudian ketika kita menyebut misalnya pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah, kapan itu? Kalau ada angkanya kita lebih mudah menyebutkannya. Tetapi kalau tidak ada angkanya, kita akan kesulitan menyebutkannya, karena harus menggunakan nama-nama tadi. Nah, inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diambil dari peristiwa hijrah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan coba bahas, tapi karena pembahasannya panjang dan kajian kita ini juga ya kalau dihitung dari sekarang kira-kira maksimal cuma 1 jam ya. Sementara yang mau dibahas dari peristiwa hijrah itu sejak menjelang hijrah, jadi persiapannya, kemudian mulai perjalanan hijrah, sembunyi di Gua Thur, lalu perjalanan dari Mekah ke Madinahnya, sampai tiba di kota Madinah saja, itu pembahasannya kalau dibahas dengan lengkap dan detail membutuhkan waktu yang panjang. Kita akan coba bahasnya, fokusnya di awal ini hanya membahas tentang peristiwa awal hijrahnya. Bisa jadi pembahasannya karena waktu yang ada mungkin baru sampai perjalanan antara Mekah ke Madinahnya, belum sampai di Madinah ya. Kenapa? Karena pembahasannya panjang. Kenapa saya sampaikan perlu kita ulas agak lengkap? Karena pembahasan yang akan kita kaji ini bisa jadi pertama karena memang sesuai dengan tema kajian kita, Sirah Nabawiyah. Dan yang kedua, bisa jadi Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendapatkan ulasan ini tapi sudah lama. Terakhir belajar sejarah Nabi Muhammad SAW kapan, Bu? SMA, ya udah lumayan ya Pak, SMA. Sementara SMA tahun berapa, Bu? Tahun 80 ya? Nah, tahun 80 ya. Berarti 30, wah pokoknya ya udah banyak sekali lah, hampir 40 tahun silam ya. Nah, itu pembahasannya, jadi sudah lama sekali. Bisa jadi beberapa detailnya sudah lupa. Itu yang belajar. Nah, yang jadi masalah kalau nanti ada ibu-ibu yang barusan ditanya sungkan mau jawabnya, sebetulnya nggak pernah belajar. Diingat-ingat kapan deh. Kalaupun pernah belajar, pernah menyebut peristiwa hijrah, tetapi tidak pernah diulas dengan lengkap, nggak pernah diulas dengan detail. Nah, nanti saya akan coba sebutkan agak detail, tapi saya nggak berani mengatakan ini kupas tuntas. Kalau kupas tuntas itu artinya memang dibahas semuanya dan tuntas. Nah, kalau mau dibahas itu sampai lengkap, itu membutuhkan waktu lebih panjang lagi. Kita akan bahas secukupnya. Selain juga yang kedua, ya sebetulnya kalau orang mengatakan kupas tuntas itu ya sangat tergantung dari penguasaan, ya penguasaan pematerinya. Nah, kalau pematerinya nggak terlalu menguasai kan sebetulnya nggak kupas tuntas ya, karena ada yang tidak tuntas. Nah, makanya kita akan coba bahas sesuai dengan kemampuan dari pematerinya, dan yang kedua dari waktu yang tersedia. Ya, sekarang kita mulai dari kenapa Nabi Muhammad SAW hijrah. Kita semua ketahui kan Nabi Muhammad SAW asli Mekah. Beliau asli Mekah, bapaknya asli Mekah, Abdullah. Kakeknya Abdul Muthalib juga asli Mekah. Bahkan tokoh kabilahnya terkenal Quraisy. Ini orang terpandang. Semua orang kalau di Mekah pasti tahu siapa itu Abdul Muthalib. Lalu kalau mau naik lagi ke berikutnya, ke atasnya, itu tokoh-tokoh.
Nah, artinya beliau ini orang asli, bapaknya juga penduduk asli, yang tidak diragukan bahwa beliau ini memang orang dari keturunan Quraisy yang merupakan kabilah yang sangat terpandang di kota Mekah. Kalau sampai hijrah, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Hijrah ini karena apa? Apa karena materi? Misalnya pindah tempat kerja. Kalau sekarang orang bisa jadi pindah tempat kerja karena apa? Karena memang mencari nafkah. Di tempat yang lain ada harapan hidup yang lebih besar, penghasilan dan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW hijrahnya bukan karena faktor ekonomi. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena mau jualan atau kulaan atau mengembangkan bisnis di kota Madinah. Beliau pengusaha ya Bapak Ibu sekalian. Beliau usia 12 tahun seperti yang pernah kita bacakan dari bukunya Imam Nawawi. Usia 12 tahun bisnisnya sudah sampai, bayangkan berangkat dari Mekah sampai ke wilayah Busra. Jaraknya lebih dari 1000 km. Anak 12 tahun itu kelas berapa, Bu? Ya. Kelas 6 SD. Diajak jualannya sampai ke wilayah yang sangat jauh. Nah, beliau hijrahnya yang intinya bukan karena kepentingan ekonomi, bukan karena mau mengembangkan usaha, bukan karena mau melebarkan sayap bisnisnya. Ya, bukan karena di sana ada peluang keuntungannya lebih besar. Beliau seorang pengusaha. Ya, bukan karena itu. Bahkan kalau dihitung dari sisi ekonomi malah rugi. Kan beliau hijrah, rumahnya bisa dibawa? Nggak mungkin. Bisa dijual? Nggak bisa. Dikontrakkan? Sewakan? Nggak bisa. Kan rugi. Dan yang mengalami ini bukan cuma Nabi Muhammad SAW, tapi juga sekian banyak sahabat. Sahabat ketika hijrah, ya sudah tinggalkan rumahnya. Sekarang ibu-ibu sekalian coba menghadirkan perasaan itu. Gimana caranya? Gimana rasanya? Ibu harus meninggalkan rumah. Dan itu rumah kita, resmi. Ya kalau mau ditanya, sertifikatnya ada sertifikatnya. Ya, sertifikatnya ada. Dan ini resmi, bukan tidak resmi. Kemudian tinggal di situ sejak sekian tahun. Meninggalkan tempat seperti itu tidak mudah. Makanya kenapa ada sebagian yang mengatakan bahwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu menguras rasa, menguras pikiran. Karena apa? Ada sesuatu yang berat yang harus ditinggalkan. Jadi bukan karena faktor ekonomi. Kemudian yang kedua juga, apakah karena faktor pendidikan? Oh bukan. Misalnya orang bisa jadi hijrah karena pindah ke kota lain, menempuh pendidikan, dan ternyata lanjut, bukan cuma tinggal karena selama kuliah, tapi juga dilanjutkan sampai terus setelah kuliah, ternyata kemudian diangkat jadi dosen di situ dan akhirnya tinggal di situ. Bukan karena itu. Kalau kita di Jogja kan biasa menemukan seperti itu ya, Bu ya. Kita biasa menemukan ada yang tinggal di Jogja sebetulnya bukan asli Jogja. Sejak kapan tinggal di Jogjanya? Ya tinggal di Jogjanya sejak dulu kuliah, ternyata lanjut kuliah lagi di pasca sarjana, kemudian lanjut ternyata jadi dosen dan akhirnya tinggal di Jogja sampai sekarang. Kita bisa mendapati yang seperti itu bukan cuma 1-2 orang di Jogja ini. Ya, dengan sangat mudah kita bisa menunjuk nama-nama. Nabi Muhammad SAW bukan karena itu. Nah, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini kita persingkat. Beliau hijrah karena ada tekanan yang sangat kuat untuk menghentikan dakwah yang beliau lakukan. Bahkan sampai-sampai mereka berencana untuk melakukan pembunuhan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebabnya itu. Sebabnya karena apa? Karena beliau memilih agama yang Allah sudah pilih. Karena beliau memilih untuk menjadi orang yang menyerukan, mengajak orang pada agama ini, dan beliau memilih untuk sampai akhir hayat mengamalkan apa yang kita kenal dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para sahabat juga begitu. Umar bin Khattab hijrah ya karena itu.
sederet nama sahabat yang begitu banyak, hijrahnya ya karena apa? Karena itu. Apa ada kejahatan yang mereka lakukan? Di mata orang musyrikin kejahatannya satu, yaitu mereka beragama Islam. Mereka memilih beriman kepada Allah SWT. Allah berfirman, ini ayat yang konteksnya hampir sama, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak membalas, mereka tidak menaruh dendam yang luar biasa sampai berencana untuk melakukan pembunuhan, melainkan karena orang-orang ini beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid. Jadi di mata orang musyrikin, kejahatan Nabi Muhammad SAW itu cuma satu, ya karena beriman kepada Allah. Apakah maling? Bukan. Apakah melakukan kejahatan ini dan itu? Tidak. Ya. Tidak ada kejahatan yang dilakukan. Kejahatannya cuma apa? Karena beriman kepada Allah SWT. Itu di mata orang musyrikin. Umar bin Khattab itu jahat di mata orang musyrikin. Jahatnya kenapa? Karena masuk Islam. Dan ini bisa terjadi sepanjang sejarah. Maka jangan kaget kalau ada orang Islam yang dimusuhi, dan saat ini menjadi satu-satunya agama yang paling keras dimusuhi, itu Islam. Saya dengar cerita dari ketua MUI DIY dalam sebuah seminar yang dihadiri juga oleh umat agama lain. Kemudian ada salah satu peserta yang komentar, dan komentarnya begini: saya lihat Anda ini sebenarnya orang baik, cuma sayangnya Anda ini Muslim. Itu ketika kita mendengar ya geleng-geleng kepala. Jadi sebetulnya jenengan ini baik, cuma karena Anda beragama Islam, jenengan karena muslimah, ya jadi nggak baik. Ya ibaratnya sama seperti ini sebetulnya airnya enak, tapi ternyata ini apa yang buat orang Islam jadi nggak baik, jadi nggak enak. Gudegnya itu enak, tapi karena yang bikin gudegnya ibu dan beragama Islam, jadi dianggap nggak enak. Yang bikin nggak enak apa? Rasanya bukan, tapi karena Islamnya. Jadi Islam dimusuhi dan bisa menjadi penyebab semua dan segala hal menjadi tidak enak, jadi tidak baik. Nah, para sahabat hijrah itu karena menyelamatkan agamanya. Ini tantangan yang beratnya luar biasa. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah dialami oleh para sahabat. Dan banyak yang hijrah ketangkap. Ini apa? Kemudian karena yang bersangkutan kaya, lalu tanya, kalau seandainya saya hijrah dan saya berikan semua harta yang saya miliki, apa Anda berkenan untuk melepaskan saya? Jawabnya ya. Ya sudah, dengan entengnya sahabat itu melepaskan semua kekayaan, yang penting bisa hijrah. Nah, bagi sahabat menyelamatkan agama itu lebih penting daripada harta. Kalau uang bisa dicari ya. Tapi jangan diteruskan iklan yang ada di pertigaan ya. Di salah satu pertigaan itu ada tulisan uang bisa dicari, tapi kemudian kalimat berikutnya ini iklan di salah satu perusahaan keuangan ya. Nah, ini yang berkaitan dengan alasan hijrahnya. Kemudian bagaimana peristiwa hijrahnya? Nah, kita akan coba jelaskan satu persatu. Ketika itu, nah kita mulai dengan menyebutkan waktunya, tanggalnya. Harinya hari Kamis. Waktunya kira-kira seperti ini, waktu duha. Artinya matahari belum terlalu panas. Harinya Kamis, waktunya duha, tanggalnya 26 Safar. Tanggalnya 26 Safar. Safar itu bulan keberapa? Bulan kedua. Jadi 26 bulan 2. 26 Safar. Tahunnya tahun berapa? Nah, dulu belum ada. Yang kemudian nanti jadinya tahun 1 Hijriah. Dulu dinamakan dengan tahun ke-14 dari kenabian.
ke-14 dari kenabian. Karena apa? Karena ngitungnya kapan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, itu tahun keberapanya, itulah yang dinamakan dengan penghitungannya. Jadi ketika Nabi SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, usianya 40 tahun. 40 itu tahun ke-1-nya. Kemudian kalau itu tahun ke-14 berarti usia Nabi Muhammad SAW saat hijrah 53 tahun. Ya, 53 tahun. Saat itu Khadijah sudah wafat. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, sudah wafat. Nah, ini prosesnya. Kemudian kalau kalender Masehinya tanggal berapa? Itu bertepatan dengan tanggal 12 September. 12 September tahun 622. Ini kalau di buku Sirah Nabawiyah fi Dhawil Masadiril Asliyah sebutkan dengan tanggal tersebut, 12 September 622. Harinya Kamis, 26 Safar tahun ke-14 dari kenabian, atau yang kemudian kita kenal dengan tahun 1 Hijriah. Nah, orang musyrikin kumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini asalnya adalah Dar Qusay bin Kilab, tempat pertemuan orang musyrikin untuk memutuskan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka di kota Mekah. Jadi kalau di level negara, ya sekelas dengan gedung DPR MPR, sekelas dengan gedung DPR MPR, untuk memutuskan masalah-masalah penting. Tempatnya di mana? Tempatnya di sini, namanya Darun Nadwah, tulisannya DARUN, ya, Darun Nadwahnya NADWAH, Nadwah, Darun Nadwah. Nah, ini awalnya mereka bertemu dan kumpul di situ. Nah, ini pertemuan penting dan pertemuannya dihadiri oleh tokoh-tokoh. Nah, saya akan sebutkan nama-nama tokohnya. Berikut kabilahnya. Jadi kan kabilah besarnya kita mengatakan, oh ini Quraisy, ya, tapi kemudian nanti ada kabilah yang kemudian dari turunannya ada beberapa. Saya sebutkan yang hadir di pertemuan tersebut, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq. Yang pertama kabilah Bani Abdi Syams, SYAMS, ya, Syams, Bani Abdi Syams. Ini kabilah pertama. Siapa perwakilannya? Yang hadir di pertemuan itu, mereka ngutus 3 orang. Pertama Utbah, ya, Utbah, ya, nama lengkapnya Utbah bin Rabi'ah. Kemudian yang kedua ada Syaibah, SYAIBAH, Syaibah bin Rabi'ah juga. Yang ketiga, ini juga terkenal, Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan bin Harb, ya. Ini yang berasal dari kabilah Bani Abdi Syams, ya, Abdi Syams. Tentu kalau penamaan ini penamaan jahiliyah, ya. Kaum muslimin tidak boleh punya nama seperti itu, karena abdi itu artinya hamba, syams itu matahari, hambanya matahari. Kita di umat Islam tidak boleh menghambakan kepada makhluk, hanya boleh menghambakan kepada Allah. Mau namanya Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Kudus, Abdul Malik, dan yang lainnya silahkan, tapi semuanya dari Asmaul Husna. Tapi kalau menjadi hamba matahari, hamba bulan, hamba bintang, atau hamba-hamba yang lain, ya tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Bani Naufal, ya, Bani Naufal, ya.
Kalau lengkapnya sebenarnya Naufal bin Abdi Manaf. Nah, Bani Naufal ini siapa yang mewakili? Yang pertama ada namanya Tu'aimah, T-H-U-A-I-M-A-H, Tu'aimah, T-H-U lalu koma di atas, A-I-M-A-H, Tu'aimah, ya. Tu'aimah bin Adi kalau namakannya. Nah, nanti bisa langsung sekaligus ditandai. Tu'aimah ini yang terlibat juga ikut nanti dalam eksekusi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kita baru bicara tentang pertemuannya, tapi ini bisa langsung ditandai, termasuk yang nanti ikut membawa pedang kemudian datang mengepung rumah Nabi SAW untuk mengeksekusi dan membunuh Nabi SAW. Kemudian berikutnya masih di kabilahnya Bani Naufal ada Jubair bin Mut'im. Nah, Jubair, J-U-B-A-I-R, ya, Jubair bin Mut'imnya M-U-T-H lalu koma di atas I-M, Mut'im, ya. Jubair bin Mut'im ini dari kabilah Naufal. Dan yang ketiga dari kabilah Naufal ada yang namanya Al-Harith. Al-Harith, ya, Harith, tulisan Harith, R-H-A-R-I-T-S, ya, Harith pakai F, ya. Biasanya kalau kita kadang-kadang jadi susah Haris gitu, tapi aslinya Harith pakai F, ya. Ya, maka maaf sekaligus juga mengoreksi tadi karena kita sempat menyinggung nama Abdi Syams. Di kita ada yang juga perlu diluruskan ketika menggunakan nama Abdul Harith. Ini termasuk yang tidak dibenarkan karena Al Harith itu bukan Asmaul Husna. Al Harith nama orang. Kan kita nggak boleh menjadi hambanya selain Allah SWT. Jangankan orang biasa, hambanya Rasul aja nggak boleh kan? Misalnya Abdur Rasul, hambanya Rasul, kan nggak boleh. Kalau pengikut Rasul iya, tapi hamba bukan. Hamba kita cuma hambanya Allah SWT. Sementara Al-Harith itu nama orang. Jadi tidak boleh kalau kita menggunakan nama Abdul Harith. Kalau Harithnya boleh. Al-Harith termasuk nama yang dibenarkan, dibolehkan. Tapi kalau Abdul Harith itu nggak boleh. Nah, berikutnya itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, Bani yang ketiga adalah Bani Abdiddar. Abdi, Baninya sama Abdi tambah huruf D di akhirnya Abdid, ya. Lalu Dar, D-A-A-R, ya, Abdiddar. Ya, kalau lengkapnya Abdiddar bin Qusay, ya. Ini dari Bani Abdiddar ini perwakilannya cuma satu, ya, cuma satu orang. Namanya ini agak sulit, ya. Tulisan Arabnya begini: alif lam nun dot dan ro. Tulisan Latinnya alif lam A-L atau A-N, ya, maaf, A-N N-A-B-L-R, ya, Naber, ya. N-A-B-L-R, ya, Naber, ya, An-Naber, ya, karena dotnya sukun, ro-nya juga sukun, ya. Ini termasuk yang kalau orang Indonesia agak susah mengucapkannya. Nama lengkapnya sebenarnya An-Nadhr bin Al-Harith. Nah, ini juga bisa ditandai. Ini termasuk yang ikut pertemuan, tapi juga nanti ikut sekaligus datang mengepung rumah Nabi SAW membawa pedang, ikut mengeksekusi. Jadi dari semua nanti kita jelaskan dari nama-nama yang disebutkan ini, ada yang ikut pertemuan tapi nggak ikut dalam eksekusinya. Tapi ada yang ikut di pertemuan sekaligus juga mewakili kabilahnya ikut dalam eksekusi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang, ya, kalau bicara dosa, dosanya lengkap gitu ya. Ikut merancang, ya, komplit ini, paket komplit ini. Mau ikut merancang dan ikut mengeksekusi.
Makanya kenapa kemudian ada yang sampai mengatakan istilah kafah itu digunakan untuk selain umat Islam. Ini namanya kafir yang kafah, ya. Udah kafir, merancang kejahatan, juga mengeksekusi kejahatan. Jadi udah kafir, jahat, bejat, bengis, pokoknya kafah. Nah itu kafah itu maksudnya itu paket komplitnya tadi, ya. Paket lengkap. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Bani yang keempat adalah Bani Asad, ASAD, ya, Bani Asad. Bani Asad ini diwakili oleh yang pertama Abul Bakhtari. Abul, ya, ABUL, Abul Bakhtari, BAKHTARI, ya. Kalau tulisan Arabnya alif lam ba kha ta ro ya. Abul Bakhtari, Bakhtarinya ada. Ya, Abul Bakhtari. Kalau lengkapnya Abul Bakhtari bin Hisham. Nah, Abul Bakhtari ini termasuk yang punya usulan untuk bagaimana caranya supaya menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan usulan yang digunakan, tapi usulan yang disampaikan. Jadi kalau bicara bagaimana bencinya, ini tokoh-tokoh ini bencinya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya yang kedua dari kabilah Bani Asad, ini kabilah yang keempat ini ada namanya Zam'ah, ya, Zam'ah, ZAM lalu koma di atas AH, Zam'ah. Nah, bisa sekaligus ditandai Zam'ah ini ikut pertemuan dan yang ikut dalam eksekusi nanti. Jadi ikut pertemuan. Kalau Abul Bakhtari mengusulkan aja, punya usulan, karena usulannya di penjara aja, yang lain usulkan diusir aja. Abul Bakhtari cuma usul di pertemuan tadi. Tapi kalau Zam'ah ikut pertemuan, merencanakan dan ikut mengeksekusi, namanya Zam'ah. Sekaligus juga kita perlu sampaikan bahwa yang berakhiran tak marbutoh itu tidak selalu perempuan, ya, bisa laki-laki. Zam'ah contohnya, Zam'ah ini laki-laki. Hamzah, Tolhah. Nah, yang dipakai oleh perempuan tapi aslinya laki-laki adalah yang mendampingi Nabi SAW ketika berdagang. Ya, Bu. Waktu berdagang dari Mekah kemudian sampai ke negeri Syam. Maisarah, ya. Maisarah itu laki-laki, Bu. Jadi bukan perempuan, ya. Masuk Nabi SAW jalan berduaan, itu perjalanan sampai 1000 km duaan di perjalanan. Bukan, ini laki-laki. Ya, ini laki-laki. Jadi ini bukan perempuan. Maisarah itu laki-laki. Kalau kebetulan di kita nama perempuan, ya. Ya. Bahkan untuk meyakinkan itu perempuan, tambah istitin depannya. Untuk betul-betul meyakinkan bahwa itu perempuan, ya. Ya, tapi maaf, ini aslinya namanya laki-laki. Maka di buku-buku sirah nabawiyah yang berbahasa Arab selalu domirnya, kata gantinya itu huwa. Huwa itu kata ganti untuk laki-laki. Kalau perempuan hiya. Nah, kalau ini kata gantinya jelas huwa. Dan itu tidak mungkin, ya, buku yang jumlahnya begitu banyak salah semua. Karena memang dengan jelas bahwa itu laki-laki. Nah, ini maaf keluar sedikit, tapi sekaligus juga biar jadi pengetahuan supaya nanti nggak keliru, ya, kalau memberi nama, karena aslinya dulu itu nama laki-laki, ya. Kalau kebetulan sekarang jadi nama perempuan di kita, ya itu masalah lain. Jadi kita ingin tetap temanya masih berhubungan dengan sirah. Berikutnya yang ketiga dari kabilah keempat ini, kabilahnya Bani Asad. Nah, yang ikut dalam pertemuan juga adalah Hakim bin Hizam. Ya, Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini ikut dalam pertemuan.
Ya, Hakim, itu nama Hakim udah populer ya. Ini ikut. Sekarang masuk kabilah yang kelima. Kabilah yang kelima, kabilahnya namanya Bani Makhzum. Nah, Bani Makhzum. Dari Bani Makhzum ini cukup satu, tapi nggak tanggung-tanggung. Yang turun langsung adalah Fir'aunnya umat ini, yaitu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi cukup satu, tapi levelnya sekelas Fir'aun. Likulli ummatin Fir'aun. Setiap umat itu ada Fir'aunnya, dan Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ikut di pertemuan. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa ini perlu ditandai, nanti usulan yang diterima, usulan sampai membunuh itu adalah usulannya Abu Jahal ini. Dan Abu Jahal bukan cuma mengusulkan, tapi juga ikut dalam mendatangi rumah Nabi SAW pada malam tersebut. Jadi ya kebayang ya, bencinya pada Nabi Muhammad SAW dan jahatnya luar biasa, yang namanya Abu Jahal. Berikutnya, ini cukup satu ya, Bani Makhzum, hanya cuma satu. Berikutnya kabilah yang ke-6, Bani Sahab, S-A-H-M. Sama seperti nulis saham, tapi A yang kedua dihapus jadi Sahem, S-A-H-M. Bani Sahab. Nah, Bani Sahab ini yang diutus 2 orang adik kakak. Yang pertama namanya Nubaih, ya, N-U-B-A-I-H, Nubaih. Ya. Kemudian yang kedua Munabbih. Yang satu Nubaih, N-U-B-A-I-H, yang kedua Munabbih, M-U-N-A-B-B-I-H, Munabbih. Ya. Dua-duanya putra dari Al-Hajjaj. Jadi Nubaih bin Al-Hajjaj, Nubaih bin Al-Hajjaj. Ini adik kakak. Ya. Yang terakhir, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq, yang mewakili dalam pertemuan tersebut adalah dari Bani sebelum lanjut, 2 tadi, Nubaih bin Al-Hajjaj dan Munabbih bin Al-Hajjaj, selain ikut pertemuan tapi juga ikut dalam eksekusi. Dua-duanya ikut. Maka bisa langsung ditandai dua-duanya ikut dalam eksekusi Nabi Muhammad SAW. Artinya berencana untuk mengeksekusi pada malam tersebut. Paginya ikut rapat, malamnya ikut bawa pedang untuk mengeksekusi. Kemudian yang terakhir, yang ke-7 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq, kabilah berikutnya adalah Bani Jumah, J-U-M-A-H, Bani Jumah. Nah, dari Bani Jumah ini siapa yang hadir? Ada Umayyah bin Khalaf. Nah, ini juga terkenal, Umayyah bin Khalaf. Ibu, Bapak Ibu pernah dengar Bani Umayyah? Nah, itu ya, dari sini. Jadi turunannya. Dan kita mengenal ada dalam sejarah, oh ada Bani Umayyah, kemudian Bani Abbas. Ya. Nah, Umayyah ini Umayyah bin Khalaf. Nah, sekaligus bisa ditandai Umayyah ini ikut dalam pertemuan merencanakan dan ikut dalam malam untuk datang ke rumah Nabi Muhammad SAW dan berencana untuk mengeksekusi. Nah, mohon maaf ini agak panjang saya menyebut nama-nama ini karena mungkin bisa jadi di banyak buku tidak disebutkan detail nama-nama ini. Penting untuk kita ketahui nama-nama ini karena nanti berhubungan dengan peristiwa sebelum dan sesudahnya, yang kalau kita bicara tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, nama-nama ini akan berulang di peristiwa apa, di peristiwa sebelumnya atau di peristiwa sesudahnya. Misalnya di Perang Badar, nama-nama ini juga akan muncul. Karena ini apa? Ini tokoh-tokoh semua. Kalau kita mau menghafal nama-nama terlalu banyak, nggak mungkin kita hafal semuanya. Tapi paling tidak tokoh-tokohnya yang kita sebutkan. Nah, lalu mereka pertemuan. Sekarang kita masuk ke apa yang dibahas. Tadi nama-namanya. Ketika waktu itu dibahas, semuanya sepakat bahwa mereka merasa kehadiran Nabi Muhammad SAW itu menjadi ancaman
bagi mereka. Jadi mereka merasa gimana caranya bisa menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena mereka merasa ini ancaman. Islam sebagai ancaman, Nabi Muhammad SAW itu sebagai ancaman. Gimana caranya? Maka harus dihentikan. Ini nggak bisa didiamkan. Maka mereka kumpul. Nah, ketika mereka kumpul dengan perwakilan orang-orang Quraisy ini, sudah kumpul, sebelum nanti saya lanjut ke di dalam diskusinya, lalu ada orang tua, ya, ada orang tua sudah sepuh datang ke pertemuan di Darun Nadwah tadi. Kalau kabilah-kabilah tadi sudah saling kenal, mereka orang Mekah semua, jadi nggak ada yang kaget ketika misalnya datang, oh ini perwakilan Bani Jumah, kemudian dilihat tokohnya, oh iya sudah kenal, Umayyah bin Khalaf. Oh, ini Bani Abdi Syams, begitu yang muncul, oh iya sudah kenal. Tiba-tiba ada orang tua nggak dikenal, ada orang sudah sepuh, udah tua, nggak dikenal, terus kemudian datang. Lalu mereka tanya, mana Syekh? Siapa jenengan ini Syekh? Orang tua ini ditanya, kemudian dijawab, Syekhun min Najd. Saya ini orang tua dari Najd. Najd itu wilayahnya kalau sekarang kira-kira ya di dekat Riyadh atau Qasim, ya. Nah itu Najd. Nah, kemudian pertemuan di tempat tersebut, lalu orang ini kan karena asing ditanya, cuma disampaikan saya ini kabilah dari seorang orang tua dari Najd. Kami atau saya mendengar bahwa kalian berkumpul di waktu yang sudah disepakati untuk membicarakan tentang orang ini. Siapa tahu saya bisa hadir dan memberikan pendapat serta nasihat, karena merasa orang tua, ya. Akhirnya kemudian mereka bilang, ya nggak apa-apa, boleh diterima. Ini nggak lazim, biasanya kalau orang asing kan nggak bisa, pertemuan terbatas begitu tiba-tiba masuk gitu. Nah, terus kemudian mulailah diskusi. Yang satu mengusulkan, gimana kalau usulannya menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW dengan cara Muhammad ini kita usir aja dari kota Mekah, biar kita nggak lihat, dan setelah itu kita tenang. Karena kalau sudah di luar kota Mekah bukan urusan kita, pokoknya yang jelas sudah diusir, nggak bisa balik ke kota Mekah. Nah, orang tua ini ngasih saran, menurut saya kurang bagus itu. Tentu maksudnya saran yang jelek ya, menurut saya kurang bagus. Muhammad ini orang yang punya kemampuan mempengaruhi orang lain. Orang bisa terpengaruh dengan kata-katanya, orang bisa tersentuh hatinya. Kalau sampai keluar dari kota Mekah ternyata ada orang-orang yang terpengaruh, malah membuat kekuatan, bisa menjadi ancaman bagi kota Mekah. Sarana, oh iya ya, betul juga. Akhirnya usulan itu ditolak. Usulan kedua, kita tangkap aja, ditangkap, diikat, kemudian dikurung, kalau bahasa kita sekarang dipenjara, dan dibiarkan sampai apa dia, biar sampai mati aja. Terus orang tua ini mengatakan, oh ini menurut pendapat saya ini nggak cocok. Kalau dibiarkan, kalau seperti ini, nanti pengikutnya akan datang geruduk ke tempat tadi, dan kita harus berhadap-hadapan. Ini susah, dan kemudian keluarga besarnya juga begitu. Ini tidak mudah kalau mau menggunakan usulan ini. Maka menurut saya ini kurang pas. Ternyata ditolak. Nah, kemudian yang punya usul berikutnya adalah Abu Jahal, yang tadi dijuluki Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal itu ketika mengusulkan sampai bilang begini, saya punya usulan yang mungkin kalian tidak bayangkan. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau ini orang jahat, pertemuannya pertemuan jahat, berarti usulannya paling jahat. Bukan usulan jahat lagi, ini paling jahat yang kalian tidak bayangkan. Ternyata betul usulannya kita bunuh, tapi caranya masing-masing kabilah ini harus mengutus orang, kemudian semuanya bawa pedang, dan nanti kita bunuh bareng-bareng. Supaya apa? Supaya nanti keluarga Bani Abdi Manaf, keluarganya Nabi Muhammad SAW, kalau minta balas,
minta hukum kisos nggak bisa. Karena apa? Kalau nyawa dibayar nyawa, kalau satu dengan satu itu bisa. Kalau semua nggak mungkin. Kan kalau nyawa dibayar nyawa itu kalau yang membunuh satu, yang dibunuh satu itu bisa. Tapi kalau yang membunuh semua, Bani Abdi Manaf nggak mungkin. Mau membunuh siapa nih? Membalasnya. Akhirnya kata Abu Jahal, mereka pasti akan beralih ke yang berikutnya. Yang kedua yaitu apa? Bayar tebusan. Tebusannya apa? Senilai 100 ekor unta. Jadi mereka juga sudah siapkan. Kalau perlu 100 ekor disiapkan. Nah, ternyata itu usulannya tadi Fir'aunnya umat ini, usulannya Abu Jahal. Orang tua ini nanggapi, wallahi demi Allah, hadza huwa ar-ra'y. Ini baru ide yang jitu. Ya kalau bahasa sekarang dikasih 2 jempol atau 5 bintang gitu ya. Wah, ini ide yang paling bagus. Akhirnya itu yang disepakati, ide yang diterima. Ide supaya kita bunuh aja, disepakati. Nah, ternyata orang tua tadi yang sudah sepuh ini, dia adalah iblis yang berubah wujud jadi manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan pertemuan hijrah pertama yang akhirnya kemudian jadi peristiwa hijrah. Pertemuan di Darun Nadwah ini dihadiri oleh tokoh-tokoh yang tadi sudah sangat jahat, kemudian dihadiri oleh Fir'aunnya umat ini yang sudah paling jahat. Kemudian karena sangat pentingnya pertemuan ini, kemudian iblis sampai turun tangan langsung, nggak mengutus pasukannya. Bisa dibayangkan kalau sekarang ini kita ini tiap hari kan diganggu sama setan dengan berbagai godaan. Godaannya macam-macam, maksiat macam-macam. Pokoknya setan tiap hari. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahwa iblis itu setiap hari duduk di singgasananya, kemudian ba'atsa junudahu, mengirim pasukannya supaya apa? Mengganggu umat manusia. Yang satu diajak supaya mencuri, yang satu lagi biar korupsi, satu lagi judi, satu lagi mabuk, satu ini satu itu, terus sampai akhirnya semuanya setelah selesai laporan. Gimana? Jadi laporan semua apa yang sudah dilakukan. Ini berarti iblis ini hebat juga ya. Ini kalau dalam ilmu manajemen kan termasuk cara yang bagus dalam ilmu manajemen. Jadi selain merencanakan, kemudian dilaksanakan dan dievaluasi. Nah, iblis mengevaluasi ini pasukannya sudah apa? Di antara yang dia beri apresiasi adalah, kalau ini tadi sudah membuat orang melakukan ini dan itu, tapi yang diberikan apresiasi luar biasa oleh iblis adalah ketika ada yang mengatakan, saya sudah mengganggu rumah tangga orang sampai akhirnya pisah suami dengan istri. Nah, kemudian sama iblis lalu dipanggil nih, didekat lalu dikasih mahkota. Nah, ini baru jempol, ini baru hebat. Diapresiasi karena apa? Berhasil merusak rumah tangga orang. Tapi apa? Yang mengerjakan tetap pasukannya, setan-setan. Nah, yang luar biasa di peristiwa hijrah ini, iblis turun tangan langsung. Ini berarti peristiwanya luar biasa sampai iblis turun tangan. Maka sekaligus juga ini menjadi pesan berharga bagi kita. Kalau hijrah, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau hijrah itu harus hati-hati. Karena apa? Godaannya di tengah jalan itu luar biasa banyaknya. Karena bisa jadi ada yang sudah hijrah balik lagi, sudah hijrah balik lagi. Dan ada yang sudah hijrah bertahan sekian lama, sekian tahun, kemudian ternyata dengan godaan berkali-kali akhirnya runtuh juga dan akhirnya balik lagi. Nauzubillah min dzalik. Ini artinya peristiwanya peristiwa penting. Nah, kemudian kembali ke peristiwa hijrahnya, lalu diputuskan. Nah, ketika sudah diputuskan, malaikat Jibril langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa malam itu juga beliau sudah harus hijrah. Nah, itu perintahnya. Berarti sudah ada perintah untuk hijrah. Nabi Muhammad SAW hijrah itu berdasarkan wahyu, nunggu perintah. Begitu diperintahkan, diberikan arahan, langsung hijrah.
Jadi bukan asal-asalan. Maka kemudian beliau langsung ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau berangkat di waktu siang. Kan itu pertemuannya tadi di waktu duha ketika sudah diputuskan. Nah, siang itu beliau datang ke rumahnya Abu Bakar. Ketika berangkat ke rumah Abu Bakar, dalam riwayat disebutkan beliau menutup wajahnya supaya tidak diketahui, dan selain juga memang sangat panas di waktu yang orang jarang keluar rumah. Datang ketemu Abu Bakar lalu nyampaikan keinginannya. Tapi begitu mau nyampaikan, dilihat di dalam rumah ada orang, lalu minta kepada Abu Bakar, tolong orang-orang yang di rumah diminta keluar. Kenapa? Karena yang mau disampaikan rahasia, khawatir terdengar. Nanti ini saya akan teruskan nanti sampai ke bagian akhirnya. Inilah yang dinamakan dengan tawakal. Tawakal itu bukan tanpa usaha, atau usaha tapi asal-asalan, usaha nggak sungguh-sungguh, usahanya nggak serius, usahanya nggak detail. Itu bukan begitu. Tawakal itu artinya usahanya serius, sungguh-sungguh, sampai diperhitungkan detail-detailnya. Baru setelah itu serahkan kepada Allah SWT. Itu baru namanya tawakal. Makanya kita belajar tawakal itu salah satunya dari peristiwa hijrah. Tentu banyak peristiwa yang lain yang menjadikan tempat belajar. Nah, Nabi SAW ketika itu mau menyampaikan informasi, beliau nggak mau orang lain tahu. Karena apa? Karena kalau sampai dibocor, ya nggak bisa hijrah. Padahal beliau ini kan maksum, sudah pasti dijaga oleh Allah SWT. Kan bisa aja hijrah, hijrahnya asal-asalan aja, berangkat aja. Ya, artinya dengan cara yang tidak diperhitungkan. Tapi Nabi SAW enggak. Beliau ketika nyampaikan pun sampai ngomong sama orang, itu dihitung ngobrolnya sama siapa dan yang mau dibicarakan apa. Lalu bisa disampaikan. Nah, ketika disampaikan, Abu Bakar mengatakan bahwa tidak perlu khawatir, yang di rumah ini adalah keluarga Anda. Yang di rumah ini adalah keluarga Anda. Keluarga maksudnya siapa? Di situ karena di dalam rumah itu ada Aisyah, istri Nabi SAW. Nah, kemudian lalu mulai Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, sudah dapat perintah untuk hijrah. Nah, mulai persiapan. Nah, kemudian kata Abu Bakar, kita nanti menggunakan 2 unta. Saya sudah siapkan untanya. Nabi SAW menyatakan, ya, kita pakai unta itu, tapi saya bayar harganya. Jadi Nabi SAW nggak mau menerima pemberian. Ya, pemberian dari Abu Bakar, beliau mau unta itu dibeli dengan harganya. Artinya harga yang memang sesuai. Nah, lalu setelah itu masing-masing mengatur. Nabi SAW setelah pulang dari rumahnya Abu Bakar, menunjuk Ali bin Abi Thalib yang juga masih muda. Ali bin Abi Thalib yang usianya masih muda, ditugaskan untuk apa? Untuk tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW pada malam itu, menggunakan selimut yang digunakan oleh Nabi SAW. Kemudian diminta untuk mengantarkan barang-barang titipan yang ada di rumah Rasul SAW, punya orang-orang. Karena apa? Karena saat itu nggak ada yang namanya bank, berangkas, itu nggak ada. Terus gimana caranya? Ya nitip sama orang yang bisa dipercaya. Al-Amin itu siapa yang bisa dipercaya? Nabi Muhammad SAW. Nah, Ali sudah ditugaskan itu. Lalu Abu Bakar mengatur. Yang diatur siapa? Mulai dari putrinya Asma, kemudian Aisyah, bikin makanan, kemudian sampai dikemas, dan sampai dalam riwayat disebutkan diikat. Waktu mau ngikat, Asma itu cari tali nggak ketemu. Kemudian wanita saat itu biasa ada ikat pinggang, tapi ikat pinggangnya dari kain gitu, cuma diikat begitu. Kan karena cari tali nggak ada, oh ini ada ikat untuk pinggangnya, nah, dilepas saja, dilepas kemudian dibelah menjadi 2. Dibelah menjadi 2. Kemudian yang satu untuk mengikat makanan Rasul SAW, yang satu lagi tetap digunakan untuk untuk pinggangnya. Maka dijuluki Dzatun Nitaqaini.
wanita yang punya 2 ikat pinggang, ya, 2 pengikat, maksudnya satu di perutnya, satu lagi digunakan untuk ikat makanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa perlu ikat? Karena bawanya nggak mudah. Bisa dibayangkan bawanya itu naik ke atas gunung yang tingginya luar biasa. Ini gunung yang tinggi, dan jangan dibayangkan seperti sekarang. Kalau sekarang orang bisa naik ke gunung itu kemudian turun lagi dengan kondisi yang sekarang ini sudah sebagian ada tangga-tangganya. Jangan dibayangkan itu sekarang. Dulu nggak ada, dan tingginya luar biasa. Nah, kemudian di atas lalu ada gua, dan guanya itu bukan pintu gua begini, tapi pintu guanya itu di bawah gini, kemudian baru masuk gitu. Nah, kemudian itu Asma dengan Aisyah menyiapkan makanan. Yang ngantarkan makanan siapa? Abdullah. Abdullah ditugaskan bagian ngantar makanan. Tapi Abdullah ini anak yang cerdas. Ketika siang hari menjadi informan untuk cari informasi, orang bicarakan Nabi Muhammad SAW, bicarakan ayahnya apa, bagaimana, ya ikut serawung dengan masyarakat saat itu, kumpul-kumpul ikut. Tapi kalau pas waktunya sudah menjelang malam, naik ke atas sampai kira-kira tengah malam, terus kemudian pulang pagi sudah di rumah. Jadi orang tidak merasa ini pergi. Nah, kemudian siapa lagi yang ditugaskan? Ada pembantunya namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini ditugaskan untuk apa? Membawa kambing-kambing yang dibawa naik ke atas Gua Thur, tempat sembunyinya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Tujuannya apa? Bawa naik itu kambing, salah satunya untuk mengelabui. Tapi sebelum itu bisa dimanfaatkan apa yang beliau bawa. Beliau bawa apa? Kambing. Maka bisa diperah susunya untuk minum. Jadi minum susu kambingnya. Nah, akhirnya Abu Bakar dengan Nabi SAW bisa setiap hari minum. Kemudian Abdullah turun. Nah, kemudian Amir bin Fuhairah juga turun. Salah satunya supaya nanti jejak kakinya yang terlihat, ya, ada jejak kaki orang, tapi juga ada kambing. Ketika orang mau curiga, lihat, oh ini paling kakinya penggembalanya. Kan cuma begitu. Karena dilihat, oh, kambingnya banyak, artinya jejak kambingnya kok banyak daripada kaki orangnya. Dan itu juga lalu bisa jadi jejak kakinya menjadi hilang karena, atau bisa berkurang karena jejak kaki kambing tadi. Nah, ini yang ditugaskan. Kemudian Nabi SAW dan Abu Bakar juga menyewa penunjuk jalan yang ahli seluk-beluk padang pasir. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang yang berangkat dari Mekah ke Madinah. Perlu diingat, Nabi Muhammad SAW bukan orang yang belum pernah keluar kota Mekah. Tadi 12 tahun saja sudah jalannya sampai lebih dari 1000 km. Arahnya juga ke arah Madinah, bahkan melewati kota Madinah sampai ke negeri Syam. Kok pakai penunjuk jalan? Itu untuk menunjukkan bahwa beliau itu persiapan dan teliti, hati-hati. Karena apa? Karena mau menggunakan jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang yang berangkat dari Mekah ke Madinah. Beliau tahu persis, beliau posisinya DPO, orang yang dicari-cari. Kalau orang dicari, itu nggak mungkin pakai jalan biasa. Kalau pakai jalan biasa langsung tertangkap. Itu pun beliau ketika malam itu keluar dari rumah, beliau langsung sembunyi di gua yang namanya Gua Thur. Sebagian mengucapnya Gua Thaur, ya. T-S-U-R atau T-S-A-U-R, Thaur atau Thur. Nah, gua itu letaknya kira-kira di barat daya, jadi agak jadi ke arah selatan kota Mekah. Sementara Madinah itu di utara. Itu namanya mengecok. Karena apa? Karena ketika orang musyrikin tidak mendapati Nabi SAW di rumahnya,
lalu nggak dapat di sekitar Mekah, apa yang mereka lakukan? Mereka akan pasti ngejarnya ke utara karena mau hijrah ke Madinah. Nah, tapi Nabi SAW sembunyi di Gua Sur selama berapa hari? 3 hari. Sembunyinya 3 hari, tanggal 26 sampai dengan tanggal 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal beliau berangkat dari Mekah menuju ke Madinah. Tiba di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal. Tinggal beberapa waktu di Kuba, kemudian masuk ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Ini satu riwayat yang masyhur yang menyebutkan tanggalnya. Nah, kemudian itu yang sudah direncanakan. Pada malam itu Nabi SAW keluar dari rumah, kemudian bersembunyi di Gua Sur. Orang-orang musyrikin yang sudah mengepung nunggu, sampai ketika nunggu lama kok nggak keluar juga, ya nggak terlihat ada gerakan. Terus dilihat ada orang tidur masuk ke dalam rumah, tentunya masuk tanpa izin ya. Dan mereka bayangkan orangnya datang untuk membunuh ya. Artinya yang dibawa pedang, kemudian entah celurit, golok dan semacamnya. Jadi bawa pedang yang sangat tajam. Kemudian ketika masuk, lihat ternyata yang ada Ali bin Abi Thalib. Marahnya luar biasa. Apa yang dilakukan? Ali kemudian diseret, dibawa ke Ka'bah, diinterogasi. Jadi, dan jangan dibayangkan interogasinya diajak duduk baik-baik, kasih minum gitu. Nggak mungkin ini. Nah, pasti ya marah-marah, kemudian bisa jadi mungkin ada dikit-dikit lah pukulan ya. Nah, yang jelas kondisinya orang marahnya luar biasa karena ternyata bukan Nabi Muhammad SAW yang tidur di situ. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya nggak bisa jawab. Nah, ini pentingnya yang tadi kita sampaikan, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika memberikan informasi tidak menyampaikan informasi detail. Bahwa nanti saya akan kemana, dengan siapa, besok gimana, enggak. Ali kan cuma ditugaskan apa? Tugaskan tidur, yang kedua ngantar barang-barang. Sudah. Dikasih tahu? Enggak dikasih tahu. Itu penting supaya apa? Kalau diinterogasi sampai mau dipukuli seperti apapun nggak bisa nunjukkan. Lah nggak ngerti. Kamu nggak tahu, nggak diberi informasi. Jadi mau disiksa seperti apapun nggak akan bisa jawab. Karena apa? Karena memang nggak tahu. Beda dengan kalau tahu, mungkin berusaha menyembunyikan dengan berbagai cara. Ya, maksudnya tahu di mana tempat persembunyiannya dan tahu persis arahnya di sebelah sini, dan itu mungkin bisa saja dengan cara tertentu sampai ngaku bisa. Tapi kalau nggak tahu, mau dipukul kayak apapun nggak bisa. Nah, ketika mereka sudah nggak berhasil, tapi tahu hijrahnya dengan Abu Bakar. Akhirnya apa? Ke rumah Abu Bakar. Nah, ketika ke rumah Abu Bakar, nah sebelum lanjut, tadi yang datang ke rumah Nabi SAW, nama-namanya yang saya tadi sudah sebutkan ya. Yang tadi saya sebutkan saya sampaikan tadi ditandai ada nama-nama tertentu yang sudah disebutkan ya. Yang dari nama-nama itu ada yang ikut pertemuan tapi juga ikut eksekusi. Misalnya Tu'aimah bin Adi, An-Nadr bin Al-Haris, Zam'ah tadi, kemudian Abu Jahal, ada Nubaih, Munabbih, kemudian Umayyah. Ini termasuk nama-nama yang ikut ngepung rumah Rasulullah SAW. Ketika nggak dapat, Abu Jahal marah sekali, datang ke rumahnya Abu Bakar. Ke rumah Abu Bakar, ya Abu Bakar jelas nggak ada, lah udah pergi. Yang keluar siapa? Asma. Nah, ini yang kasihan Asma. Ya, orang marah. Tadi korban pertamanya Ali, tapi masih lumayan Ali laki-laki dan tubuhnya kuat. Diantemi ya masih kuat. Nah, ini Asma kasih. Asma begitu ditanya nggak bisa jawab juga. Asma nggak bisa jawab karena apa? Asma juga kan nggak diberitahu detailnya nanti kemana, itu nggak diberitahu. Nah, akhirnya apa? Asma dihajar
ketika dipukul sangat keras sampai antingnya lepas. Ibu-ibu bisa bayangkan ya, kalau orang mukul dan keras itu sampai antingnya lepas, berarti pukulannya kayak apa tuh? Dan yang mukul Abu Jahal yang badannya, ya badannya bukan kurus, bukan kerempeng nih. Nah, jadi Asma ya bisa terbayang merasakan kesakitan luar biasa. Tapi ya itu bagian dari resiko, dan Asma menjalani itu semua. Gak bisa nunjukkan di mana tempatnya, kan nggak ada yang bisa diberikan. Akhirnya karena marah ya sudah lewat. Terus akhirnya cari cara lain. Nah, kemudian setelah itu langsung menyusun strategi berikutnya. Karena merasa nggak berhasil, cari informasi dari dua orang ini nggak ada, dan nggak bisa cari informasi yang lain lagi. Akhirnya apa? Mereka masuk ke tahap berikutnya. Sekarang ditugaskan semuanya cari informasi. Kemudian dibuat semacam sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan kepalanya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar akan diberikan harta senilai tebusan 2 nyawa ini. Ya, kalau 1 nyawanya 100 ekor unta, kalau 2 kan berarti 200. Kalau 1 untanya 25 juta kali 100 berapa? Miliar ya. Ya, orang senang semua. Kalau orang cari uang kan ini, wah ini untung nih. Kalau misalnya dibagi 3 aja kan masih tetap dapat banyak. Akhirnya semua berusaha cari, dan semuanya berusaha untuk dapat kesempatan tersebut. Nabi SAW sembunyi di gua Thur. Selama 3 hari orang carinya, kebanyakan mereka carinya ke arah utara. Tapi mereka juga bukan orang-orang yang bodoh. Mereka menugaskan orang-orang ahli jejak. Nah, ini yang berbahaya. Mereka menugaskan orang ahli jejak yang bisa mengetahui jejak kaki, dan bisa diketahui ini arahnya kemana. Dan ternyata memang luar biasa, orang itu berhasil sampai ke Gua Thur. Sampai ke Gua Thur. Jadi sampai, dan kemudian sampainya apa? Cuma sampai di depan mulut, sampai di depan mulut guanya. Dan orangnya cuma mengatakan jejaknya terakhir ya cuma sampai di sini. Nah, kebetulan Gua Thur itu bentuknya kalau kita mau masuk itu memang ke bawah, terus baru nanti naik ke atas. Jadi sembunyinya dia. Seandainya orang itu turun, wah kelihatan. Abu Bakar ketika mendengar jejak mereka, Nabi SAW di sampingnya, Abu Bakar sudah cemas luar biasa. Ini mengerikan sekali. Ini kalau mereka tahu, habis. Dan Abu Bakar sedihnya, kemudian takutnya, karena apa? Bagi Abu Bakar yang paling penting adalah Rasulnya SAW. Kalau dirinya tidak ada masalah. Dan ada kisah sebelumnya, ketika Abu Bakar mau masuk ke gua itu, Nabi SAW mau masuk, dilarang. Ya Rasul, jangan, biar saya yang masuk. Biar saya yang masuk dan saya mengecek. Dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, ketika masuk dicek nggak ada apa. Terus ketika keluar, sebentar. Ketika keluar tuh Nabi SAW udah mau masuk, sebentar, ditahan lagi. Tadi merasa ada batu yang yang nampaknya belum dicek dan belum disingkirkan. Coba kan bisa jadi di balik batu itu ada ular, ada apa macam-macam lah hewan ya. Karena bayangkan ini tempatnya tempat yang tidak biasa ditinggali orang. Jadi kalau namanya hewan buas itu biasa. Ketemu kalajengking lah, ketemu ular, ketemu hewan-hewan begitu biasa. Nah, kemudian Nabi SAW setelah dilihat aman, lalu kemudian dari dalam gua Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, sudah silakan masuk. Akhirnya masuk di sini. Masuk dan bersembunyi. Sehingga bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, barang yang dibawa berarti kan sangat sedikit sekali. Maka tadi kita sampaikan ketika bicara hijrah, jangan dibayangkan bawa tas ransel, bawa barang banyak, itu piknik gitu ya. Ya, atau pindah rumah itu bawa kursi meja itu bisa pindah rumah ya, angkut-angkut barang pakai sewa, ya itu bisa. Jadi ini hijrahnya
betul-betul harus diperhitungkan barangnya seringan mungkin, yang bisa mudah bergerak. Karena kalau banyak bawa barang kan repot ya. Baru bawa barang aja udah repot, padahal harus bergerak dengan lincah. Nah, kemudian Abu Bakar tadi memastikan itu aman, baru Rasulullah SAW dipersilahkan. Pernah ketika Nabi SAW sedang tidur, Abu Bakar di sampingnya. Abu Bakar kemudian menahan sakit karena ada kalajengking yang menggigit. Lu kesakitan, tapi beliau nggak berani bergerak apapun, khawatir mengganggu tidurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Persis seperti kalau ibu-ibu berada di sampingnya putra atau putrinya, kan kalau mau bergerak pun kan pelan-pelan itu, jangan ada suara, jangan ada, kalau ada gerakan ya gerakannya pelan sekali. Karena nanti kalau bunyi sedikit bangun. Kenapa Abu Bakar lakukan itu? Karena beliau sangat hormat, sangat takzim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika bangun, Nabi SAW tanya, kenapa? Kenapa kok nggak bangun saja dan kemudian bergerak untuk membunuh kalajengking itu? Artinya Abu Bakar bisa. Abu Bakar cuma khawatir Nabi SAW bangun. Jadi lebih memilih, nggak apa-apa, saya digigit. Itu bentuk pengorbanan yang dimiliki oleh para sahabat. Bagi mereka, nyawa mereka untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu murah. Mau mengorbankan harta, mengorbankan nyawa untuk Islam, untuk agama, untuk Rasul SAW itu murah bagi mereka. Itulah yang sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak beriman. Makanya orang belajar sirah nabawiyah, kadang-kadang mereka sulit membahasakan atau memahami fisabilillah itu apa sih? Kok ada orang mau mati di jalan agama Allah tuh? Itu gimana itu? Ya waras apa enggak ya? Bagi mereka susah dipahami. Orang mau berkorban seperti korbannya Abu Bakar. Saking cintanya kepada Nabi SAW, mau digigit apapun tetap diam. Yang penting Nabi SAW tenang. Yang penting beliau bisa istirahat dengan pulas. Karena beliau khawatir nanti beliau bergerak terbangun gara-gara gerakan itu. Nah, sampai akhirnya 3 hari tinggal di gua tersebut, lalu mulai perjalanan menuju Madinah. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Dan sekali lagi, perjalanan hijrah ini masih, ini kan belum berangkat ya, belum naik. Tanya dikejar oleh Suraqah, kemudian nanti bersembunyi di kemudian nanti bertemu di tendanya, bertemu Ummu Ma'bad di tendanya Ummu Ma'bad, kemudian sampai akhirnya tiba di kota di Kuba, kemudian di Madinah. Lalu di Madinah disambut oleh kaum muslimin. Para sahabat berebut ingin memberikan sesuatu kepada Nabi SAW. Ada yang memberikan tanahnya, ada yang memberikan rumahnya, ada yang nggak punya apa-apa. Anas bin Malik, ya, ibunya nggak punya apa-apa, cuma punya anak. Terus bawa anaknya, kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, izinkan anak saya untuk berkhidmat pada Anda. Karena mereka ingin memberikan sesuatu yang mereka miliki kepada orang yang paling mereka kagumi, mereka hormati, itu Nabi Muhammad SAW. Ya, baru berangkat dan ini baru keluar rumah baru 3 hari, ya, belum mulai perjalanan ke Mekah, ke Madinah. Tapi mudah-mudahan tahun ini bisa menjadi wawasan untuk kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.